Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat RPK dalam acara Selalu Ada Jalan. 1 jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Aras Yahaan akan menemani sahabat RPK dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran malam ini dari awal sampai tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan sepanjang siaran malam hari ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam ini adalah zaman akhir sudah dekat. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita mengerti kehendak Allah untuk kita lakukan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kami ulangi, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita di malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Zaman akhir sudah dekat. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan 1 Petrus ini kitab atau surat yang ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Kurang lebih tahun penulisannya tahun 64 sampai tahun 65 sesudah Kristus. Diperkirakan tempat penulisannya adalah Babilonia. Kalau kita membaca Alkitab kita dengan rendah hati, Rasul Petrus pernah gagal 3 kali. Kegagalan pertama daripada Rasul Petrus pernah gagal sebagai seorang nelayan. Alkitab katakan, Rasul Petrus berkata, Tuhan sudah sepanjang malam kami menangkap ikan tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya maka kami akan melakukannya juga. Yang bagus dari Rasul Petrus waktu dia gagal, dia menceritakan kegagalannya kepada Tuhan. Kegagalan yang kedua daripada Rasul Petrus pernah gagal untuk berjalan di atas air. Pada waktu itu Tuhan menyuruh
Rasul Petrus untuk jalan. Tetapi apa yang terjadi waktu dia keluar dari perahu dan mulai menapakkan kakinya di air dan berjalan sedikit, sesudah itu dia tenggelam. Alasannya Alkitab mencatat Petrus mulai merasakan tiupan-tiupan angin. Yang kami mau tekankan buat kita dari kegagalan yang kedua daripada Rasul Petrus, kalau kita sudah ikut Tuhan, jangan mau didikte oleh perasaan kita, karena perasaan berubah-ubah. Nah, kegagalan ketiga daripada Rasul Petrus menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dan apa yang terjadi yang luar biasa daripada Rasul Petrus, waktu dia gagal, dia tetap setia mengikuti Tuhan. Sampai pada pengalaman dari 120 murid yang mengalami pencurahan Roh Kudus pertama kali di loteng Yerusalem. Salah satunya adalah Petrus. Dan sejak hari itu, dari pengalaman baru yang dia dapatkan, Petrus jadi Petrus yang luar biasa. Tahukah kita kalau kita baca Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6, Petrus waktu mau pergi ke bait Allah untuk berdoa pada jam 3 sore, kata Alkitab, di pintu gerbang Elok dia ketemu dengan orang yang lumpuh. Dan apa yang terjadi? Petrus yang gagal 3 kali itu berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah." Orang lumpuh itu berjalan. Jadi kami mau katakan, kalau kita gagal kemarin tidak harus gagal selama-lamanya. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau mencoba kembali, kami percaya ada second chance, ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, kasih-Nya tidak pernah berubah, kuasa-Nya tidak pernah berubah, janji-Nya tidak pernah berubah bagi kita semuanya. Zaman akhir sudah dekat. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini sehubungan dengan tema kita, zaman akhir sudah dekat. Yang pertama kami ingin kita lihat Alkitab kita ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa artinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Arti kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat, zaman akhir sudah dekat. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang beriman? Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang perlu kita lakukan sebagai gereja Tuhan untuk menghadapi zaman akhir yang sudah dekat ini? Percaya atau tidak? Semua boleh berubah, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Nah, yang pertama yang kami mau tekankan, mari kita lihat lanjutan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, karena itu kuasailah dirimu. Jadi zaman akhir sudah dekat. Yang pertama yang Tuhan inginkan, yang perlu kita ketahui dari 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 ini, Tuhan mau kita menguasai diri kita. Karena dikatakan dengan jelas, karena itu kuasailah dirimu. Apa hubungannya penguasaan diri dengan zaman akhir sudah dekat? Percaya atau tidak, kalau kita hidup di zaman akhir ini tidak mampu atau tidak bisa menguasai diri kita, kami pastikan dunialah yang akan menguasai kita. Karena itu luar biasa, Tuhan mengingatkan kita supaya kita menguasai diri kita. Bukan dunia yang menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai dunia ini. Kitalah yang menguasai apapun yang ada di dalam dunia ini. Percaya atau tidak? Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, kita akan mudah masuk dalam pencobaan. Pencobaan itu sendiri
bukanlah dosa, tapi pencobaan itu sendiri. Kalau kita tidak bisa menemukan jalan keluarnya, kita akan jatuh dalam dosa. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, malam ini kita sedang membahas satu tema, zaman akhir sudah dekat, yang kami ambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ada 4 poin yang akan kami sampaikan dan kita baru masuk pada poin yang pertama dan kita akan selesaikan sedikit lagi untuk poin yang pertama. Mari kita buka hati kita biar waktu yang ada sungguh-sungguh menjadi waktu yang penuh berkat bagi setiap kita. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan, zaman akhir sudah dekat. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Tadi kami tekankan yang pertama, ya Tuhan mau supaya kita hidup dalam penguasaan diri. Sebelum kita break kami katakan kalau kita tidak bisa menguasai diri pada akhir zaman ini kita mudah masuk dalam pencobaan. Sedangkan pencobaan itu sendiri tidaklah dosa. Tapi kalau kita ada dalam pencobaan kita tidak tahu jalan keluarnya, kami pastikan kita akan berbuat dosa dalam kehidupan kita. Karena itu tangkaplah kebenaran ini. Alkitab katakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Biarlah kita jadi orang yang rendah hati, kita mau diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga hari-hari kita pada akhir zaman ini menjadi hari-hari yang berkemenangan. Bukan tidak ada masalah, tapi kita percaya roh yang di dalam kita lebih besar. Kita nggak bisa dipaksa oleh iblis dengan agen-agennya untuk berbuat dosa. Karena saudara dan saya adalah milik Yesus. Apa artinya? Saudara dan saya sudah dibayar lunas, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Sepanjang kita berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan, iblis tidak ada hak, iblis tidak akan bisa untuk menguasai kehidupan kita. Karena itu tetaplah berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan dan lakukanlah firman yang Tuhan perintahkan. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita lebih daripada pemenang di dalam kehidupan ini. Zaman akhir sudah dekat. Jadi yang pertama, hidup dalam penguasaan diri. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat 17, dikatakan jangan ikuti dunia, karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Jangan ikuti dunia. Dunia punya prinsip, selagi hidup mari kita nikmati. Kami mau katakan dengar baik, beda ajaran firman dengan ajaran dunia. Kalau ajaran dunia, coba dulu baru tahu. Sedangkan banyak dalam hidup ini tidak boleh kita mencobanya. Karena itu kita harus belajar menguasai diri kita. Kalau kita mau tunduk dan melakukan apa yang Tuhan katakan, kita bukan hanya menang, tapi kita lebih daripada pemenang di dalam kehidupan ini. Yang kedua, mari kita lanjutkan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Zaman akhir sudah dekat. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup di dalam doa. Calvin berkata, doa itu nafas. Kalau kita udah percaya Yesus, kita tidak bernapas, ya tinggal tunggu waktu aja kekristenan kita akan mati. Martin Luther berkata, doa itu iman. Orang yang beriman pasti dia suka berdoa. Orang berdoa belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah pasti berdoa. Dan Yakobus berkata, kalau kita membaca surat Yakobus, doa orang benar besar kuasanya. Oleh karena itu kami mendorong kita, ayo, kalau kita membaca
1 Petrus pasal 4 ayat 7 bagian A-nya jelas-jelas dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Zaman akhir sudah dekat. Yang kedua ini jadi penting. Tuhan mau kita hidup di dalam doa. Kalau kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama dikatakan di situ, ya menjelang kedatangan Tuhan akan datang masa yang sukar. Dikatakan dengan jelas akan datang masa yang sukar. Menurut kami firman ini 2 Timotius pasal 3 ayat pertama ini sedang digenapi. Apa artinya sedang digenapi? Sedang terjadi. Bukan akan datang menurut kami. Ya, firman ini sedang digenapi. Sedang terjadi masa yang sukar. Oleh karena itu, mari kita tunduk pada Tuhan, kita melakukan firman-Nya. Mari kita hidup di dalam doa. Apa artinya kita hidup dalam doa? Kita tingkatkan intensitas kita dengan Tuhan. Kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau selama ini kita berdoa suka-suka kita, mulailah serius. Tuhan Yesus berkata, berdoalah kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam doa. Kami percaya salah satu ciri orang yang berkemenangan pada akhir zaman ini adalah orang yang hidup di dalam doa. Bukan berarti dia ada masalah, tapi dia bisa kuat untuk melewatinya. Dia kuat bisa melewati tantangan, godaan, cobaan yang ada. Kenapa? Karena ada kekuatan yang dia dapatkan daripada Tuhan. Bahkan keintimannya dengan Tuhan menghasilkan kepekaan sehingga hari-harinya boleh menyukakan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Jadi jelas, Alkitab ajarkan kepada kita zaman akhir sudah dekat. Tuhan mau kita hidup di dalam doa. Mari, kalau kita hari-hari ini sudah berdoa, tingkatkanlah terus doa kita sampai kita masuk pada tahap nikmatnya doa. Apa artinya tahap nikmatnya doa? Maksud daripada kata kalimat nikmatnya doa, kalau kita tidak doa, kita merasa ada kurang sesuatu dalam kehidupan kita. Ada banyak kita, kalau kita tidak minum kopi satu hari, kita cerita kemana-mana. Kami tidak berkata minum kopi dosa. Tapi ada banyak kita, kalau tidak minum kopi, kita cerita kemana-mana. Bahkan kita bilang, saya pusing, kenapa? Ada orang tanya pada kita jawab saya belum minum kopi. Kami mau katakan begitu hebatnya sampai-sampai mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Tapi ada banyak orang 1 minggu tidak berdoa, tidak merasa apa-apa. Nah kami percaya kalau kita mulai berdoa nanti masuk dalam nikmatnya doa. Kalau kita kurang bersekutu dengan Tuhan, kurang-kurang dalam berdoa, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Dan itu yang kami mau dorong buat kita. Sehingga apa yang terjadi, ada keintiman dengan Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan bukan berarti tidak ada masalah. Tapi andaikan pun ada masalah, saudara dan saya bisa melewatinya. Saudara dan saya akan bisa menjalaninya. Saudara dan saya akan keluar menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Tidak ada ayat yang berkata kalau kita udah ikut Yesus bakal tidak punya masalah. Tidak ada ayat itu. Yang ada adalah Tuhan berjanji dia menyertai kita. Dan penyertaannya cukup bagi kita. Oleh karena itu kami mau mengajak kita tunduklah pada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya. Karena Alkitab katakan orang yang melakukan firman dia disamakan seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Dia akan kokoh. Oleh karena itu tangkap kebenaran ini. Mari kita hidupi kebenaran ini. Supaya kita jadi jemaat yang kokoh pada akhir zaman. Supaya kita jadi orang percaya yang kokoh pada akhir zaman. Di mana saudara dan saya bisa meninggikan akan Yesus. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga yang kami mau tekankan, mari kita lihat ayat yang ke-8. Dikatakan demikian.
Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Zaman akhir sudah dekat. Yang pertama, Tuhan mau kita hidup dalam penguasaan diri. Yang kedua, Tuhan mau kita hidup dalam doa. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Di ayat yang lain dikatakan dengan jelas, menjelang kedatangan Tuhan, kasih manusia semakin dingin, semakin tawar. Manusia cenderung mencintai dirinya sendiri. Nah, di tengah-tengah keadaan manusia, ya kasihnya dingin, kasihnya tawar, kami mau ajak kita, gereja Tuhan, orang percaya, mari kita datang dengan roh yang berbeda. Justru pada hari-hari seperti sekarang ini, mari kita hidup di dalam kasih. Karena kalau kita memperhatikan ajaran Tuhan Yesus itu intinya adalah kasih. Haleluya. Kalau kita mau mempraktekannya, kami percaya kita akan berdampak. Tidak ada artinya kita menjadi Kristen kalau kita tidak berdampak. Bacalah Alkitab kita, kalau kita membaca Alkitab kita dengan baik, kata Kristen di dalam Alkitab cuma ada 6. Keenam-enamnya merujuk kepada perilaku. Dengan kata lain kami mau katakan, biarlah orang tahu kita pengikut Yesus, bukan karena dari nama kita, bukan dari salib yang kita pasang. Bukan berarti tidak boleh pasang salib, boleh saja. Tapi biarlah orang tahu kita pengikut Yesus, seharusnya bukan dari sekedar benda-benda rohani tersebut. Tapi biarlah orang tahu kita pengikut Yesus, karena mereka melihat ada sifat Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kami mau ajak kita, zaman akhir sudah dekat. Yang ketiga, Tuhan ingin setiap kita orang percaya, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hidup dalam kasih. Kami tidak tahu bagaimana keadaan kita pada hari-hari ini. Banyak orang, dia mengaku dirinya Kristen, bahkan pelayan Tuhan, tapi di dalam rumah aja tidak akur. Suami dengan istri tidak akur, istri dengan suami tidak akur, orang tua dengan anak tidak akur, anak dengan orang tua tidak akur. Kami mau katakan, untuk apa pelayanan kita kalau begitu? Kami mau ajak kita, mari kita teladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh kasih, tidak ada kedendaman, tidak ada kepahitan. Itu kita bisa buktikan pada waktu Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus bukan hanya pandai dalam mengajar, tapi pandai juga dalam melakukannya. Kalau kita perhatikan ajaran Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Apa artinya? Tidak terhingga. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya mengajar saja pandai, tapi dia ada dalam ajarannya. Biarlah kita meneladani Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus boleh ditinggikan sepanjang kita hidup dan dimanapun kita berada. Ada 4 hal yang kita mau sharingkan malam hari ini, dan kita sudah sampaikan 3. Dan kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang poin yang ketiga. Zaman akhir sudah dekat. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita hidup dalam penguasaan diri. Yang kedua, hidup dalam doa. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Dan kita mau selesaikan poin yang ketiga sedikit lagi. Nah, kami baca ulang ayat yang ke-8-nya. Dikatakan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kristen yang sejati seharusnya meneladani Yesus. Sebelum kita break tadi, kami berkata, Tuhan Yesus luar biasa. Dia bukan hanya pandai mengajar, tapi dia pandai juga dalam melakukan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tapi dia melakukannya. Tadi kami sudah jelaskan waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib,
Ya, salah satu ucapan yang populer, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa membunuh semua orang yang menyalibkannya? Kami pastikan terlalu bisa, terlalu mudah kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan Yesus harus jadi teladan. Kalau dia lakukan semuanya itu, dia membunuh semua orang yang menyalibkan dia, sama saja Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh agama yang lain yang cuma pandai mengajar tapi tidak pandai dalam melakukannya. Tapi Tuhan Yesus dia melakukan proses belajar mengajar dalam keadaan yang sulit, sesulit apapun. Dia menjadi teladan bagi kita pengikutnya. Dia menjadi teladan bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu kami mau mengajak kita, ayo, zaman akhir sudah dekat. Yang ketiga ini penting, hiduplah di dalam kasih. Kasih, kalau kita baca di dalam Alkitab, dia berfungsi, salah satu fungsinya mengikat dan mempersatukan. Kalau itu kebenarannya, kita praktekkan ini mulai dari keluarga kita. Kalau keluarga kita baik, kami percaya gereja kita juga akan baik. Kalau gereja kita baik, kota kita juga akan baik. Kalau kota kita baik, bangsa kita juga akan baik. Kalau kita lihat keadaan negeri kita, rasanya kita prihatin, kita nggak tahu harus buat apa. Tapi kami pastikan dengan kita memperhatikan keluarga kita masing-masing, dan kita hidup dalam kasih satu dengan yang lain, hidup di dalam kasih, hidup dalam pengampunan. Kami percaya itu salah satu cara untuk memberkati negeri ini, dan kita akan lihat akhirnya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena itu kami mendorong kita, biarlah firman ini bukan jadi pengetahuan, tapi kita boleh melaksanakannya sehingga pada akhirnya Yesus ditinggikan. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Percaya atau tidak, cara bersaksi yang paling efektif bukan bawa Bible kemana-mana, bukan bawa Alkitab kemana-mana. Tapi cara bersaksi yang paling efektif, kita jadikan diri kita jadi Bible. Kita jadikan diri kita jadi firman yang hidup. Paulus katakan ya bahwa kita yang percaya pada Yesus, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Mari kita praktekkan kebenaran ini sehingga pada akhirnya bau harum Kristus ya akan sampai kemana-mana. Dan inilah kehendak Tuhan, inilah maunya Tuhan. Tadi kami katakan kata Kristen cuma ada 6. Pertama kali kata Kristen itu disebutkan dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Di Antioquia lah pertama kali kata Kristen itu disebutkan. Kalau kita baca kisahnya, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, tidak ada di bumi pada waktu itu. Yang ada para murid, mereka hidup berkelompok, membangun komunitas. Orang lain yang menyebutkan Kristen, bukan mereka, orang lain. Orang lain, pada awalnya itu merupakan ejekan pada pengikut-pengikut Yesus. Karena mereka mempraktekkan ajaran Yesus dengan konsisten, orang yang melihatnya mengejek. Mereka berkata Kristen. Tapi para murid konsisten terus melakukan ajaran Yesus. Pada akhirnya mereka berhasil membangun tatanan kehidupan yang baru. Dengan kata lain, mereka berdampak, mereka menjadi kesaksian. Kami berharap biar kebenaran ini kita praktekkan mulai dari keluarga kita. Kalau ini kita terapkan, kami percaya nama Yesus akan dipermuliakan. Jadi kami tekankan, zaman akhir sudah dekat. Biarlah orang tahu kita pengikut Yesus bukan dari salib, bukan dari nama, bukan dari atribut-atribut Kristen yang banyak dijual. Tapi kita berdoa biar sifat Yesus yang tampak dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah hidup di dalam kasih. Kami percaya kalau itu yang kita lakukan, kami percaya bau harum Kristus akan sampai kemana-mana. Sudah terlalu lama kekristenan banyak dikenal dengan hal-hal yang negatif. Misalnya ya Kristen dikenal dengan suka berkelahi, suka judi, suka mabok. Ya, kami mau katakan ini saatnya kita harus bertobat.
Ya, karena ajaran Yesus jelas, ajaran Yesus intinya kasih. Biarlah dunia tahu kita pengikut Yesus karena mereka melihat ada kasih dalam kehidupan kita. Dan itu terpancar dari keluarga kita yang hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Dan itu kita bawa ke gereja kita, ke masyarakat di mana kita ditempatkan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kehadiran kita sungguh dinanti-nanti karena kita menjadi perekat yang mempersatukan, yang pada akhirnya membawa kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami berdoa, mari kita praktekkan kebenaran ini. Kami tahu bahwa untuk mempraktekkan kebenaran ada tantangan, tapi kami percaya waktu kita mempraktekannya kita tidak sendiri. Roh Tuhan akan menolong kita, tapi kita yang harus mengambil keputusan dan mengeksekusinya. Kalau kita mau melakukannya, saya percaya kebenaran ini akan menjadi kehidupan. Kami tantang kita, biarlah kasih bukan teori, biarlah kasih bukan pengetahuan, tapi biarlah kasih menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ingat saja, Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus mau mengampuni 70 kali 7 kali. Mari kita jadikan firman ini jadi cermin. Bagaimana hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu? Bagaimana hubunganmu dengan teman sepelayananmu, sesama majelis, sesama pendeta? Kami mau katakan kalau Tuhan menegur kita malam hari ini, mari kita bertobat. Tidak ada kata terlambat. Alkitab katakan dengan jelas, orang yang kukasihi, kutegur dan kuajar. Yang kita takutkan dalam hidup ini adalah kalau kita berbuat apa saja Tuhan diam. Tapi kalau Tuhan malam ini menegur kita, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita. Karena Alkitab katakan orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Mari kita jadi Kristen yang sejati, yang dituntun oleh firman. Bukan dituntun oleh perasaan kita, tapi dituntun oleh firman. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya kekristenan kita akan memuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Kami tidak tanya, berapa lama kita sudah jadi Kristen. Kami tidak tanya kita dari gereja mana. Yang kami mau tanya, sudahkah kita hidup di dalam kasih? Kalau belum, malam hari ini, mari tidak ada kata terlambat. Kita memulainya. Kalau ini yang kita kerjakan, kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dimanapun kita berada. Karena itu bersegeralah hidup dalam kasih. Yang patut kita prihatin pada hari-hari ini, kalau kita mau memperhatikannya, angka perceraian hari-hari ini sangat meningkat. Angka perceraian hari-hari ini meningkat. Coba kita cek apa yang kami katakan. Justru di masa-masa COVID seperti sekarang, angka perceraian meningkat. Ya, kami mau katakan kita sangat prihatin. Memang kalau kita mau jujur, itu dampak daripada krisis. Krisis 1 bisa mengakibatkan krisis 2. Krisis 2 bisa mengakibatkan krisis 3. Yang terjadi akhirnya krisis multidimensi. Dan kami mau katakan, kita harus datang dengan roh yang berbeda. Yang paling parah lagi, ya kekristenan ikut-ikutan. Dan kita nggak boleh ikut-ikutan. Dan kami mau katakan, apapun alasannya kita dilarang untuk bercerai, kata Alkitab. Bacalah Maliaki pasal yang kedua. Tuhan menentang yang namanya perceraian. Kami mau tekankan buat kita. Tapi justru hari-hari ini banyak kita mengumbar perceraian itu. Kami mau katakan, dengar baik, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Kalau kasih dalam keluarga kita sudah tawar, mari kita merendahkan diri. Suami merendahkan diri, istri merendahkan diri. Ya, kita datang kepada pohon kasih itu, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu kasih adanya. Kita bertobat sungguh-sungguh, kita minta pembaharuan daripada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya ada second chance. Kita prihatin, hari-hari ini perceraian banyak sekali.
Dan yang paling parah itu masuk dalam dunia kekristenan. Kami mau katakan, kita harus datang dengan roh yang berbeda. Kita harus penuh dengan pengampunan. Kita harus penuh dengan kasih. Mungkin kita berkata, Pak, daripada berlarut-larut, kami mau katakan, dengar baik. Di belakang nama kita ada nama besar, yaitu nama Yesus. Kristen artinya pengikut Kristus. Kita harus meniru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ada kedendaman, tidak ada kepahitan. Waktu Petrus menghunuskan pedangnya, waktu Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, sarungkan pedangmu. Balas membalas itu bukan ajaran Kristen. Jelas sekali. Tuhan Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Orang yang main pedang mati karena pedang. Kami mau katakan, kalau kita sungguh berkata, saya percaya Yesus, saya pengikut Yesus, tirulah Yesus. Penuh pengampunan, penuh dengan kasih. Dan kebetulan ada kuping tentara Romawi yang putus. Tuhan Yesus ambil kuping itu dan ditempel kembali. Dan kami mau katakan, Tuhan Yesus penuh kuasa. Kalau dia mau, ya membunuh semua orang bisa. Tapi itu bukan ajarannya. Ajarannya bukan balas membalas. Tapi ajaran Yesus terkenal bahwa Tuhan Yesus adalah kasih adanya. Karena itu kalau kita sudah berkata, saya percaya Yesus, biarlah kita menjunjung kasih di atas segalanya. Dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita sesehari, sehingga hidup kekristenan kita boleh berdampak. Kita akan lanjutkan kembali khotbah kita untuk malam hari ini. Kita ada pada segmen yang terakhir. Tapi kita berharap waktu yang ada menjadi waktu yang tetap penuh berkat bagi setiap kita. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Malam ini kita ada pada segmen terakhir. Dan kita berharap dalam segmen terakhir ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-9 mulai sampai ayat yang ke-11. Kami akan membacakannya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Zaman akhir sudah dekat. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Dan bagian yang keempat yang kami mau sampaikan untuk kita dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tuhan mau zaman akhir sudah dekat, semua kita hidup melayani Tuhan. Tidak harus jadi pendeta, tapi semuanya harus jadi pelita. Karena kalau kita perhatikan Alkitab kita ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kami terlalu percaya. Paling sedikit Tuhan memberikan kita umatnya satu karunia untuk satu orang, paling sedikit. Bahkan ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 3. Nah, Tuhan mau zaman akhir sudah dekat, kita semuanya terlibat dalam pelayanan. Melayani Tuhan. Tidak harus khotbah. Layanilah sesuai dengan karunia. Kalau karunia kita musik, bergabunglah dengan pemain musik. Kalau karunia kita suaranya bagus, bergabunglah dengan paduan suara atau singer atau song leader di gereja kita. Kami mau katakan, mari kita praktekkan akan hal ini. Percaya atau tidak,
Pengangguran di mana-mana itu sangat-sangat berbahaya. Semakin banyak pengangguran, semakin rawan. Dan kami percaya hal itu berlaku juga secara rohani. Semakin banyak pengangguran di gereja kita, ya dalam pelayanan kita, semakin banyak orang tidak terlibat, semakin rentan pelayanan kita, semakin rentan ya keadaan jemaat kita. Karena biasanya penonton di mana-mana lebih galak daripada pemain. Semakin banyak penonton, ya percaya atau tidak, semakin banyak teriakan, semakin banyak kritikan. Dan kami mau katakan, karena itu doronglah supaya semua orang terlibat dalam pelayanan, melayani seturut dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau orang sudah terlibat pelayanan, dia tidak mudah mengkritik. Ya, banyak orang ke gereja kerjanya jadi hakim. Kalau tidak jadi hakim, jadi juri. Kerjanya menilai saja, menilai. Kalau nggak jadi hakim, jadi juri. Nanti baju orang dia nilai, sepatu orang dia nilai, rambut orang dia nilai. Kenapa? Pengangguran rohani. Coba dia ikut pemain, misalnya dia ikut kor atau dia ikut pemain musik atau dia ikut melayani apapun bidangnya. Dia tahu betapa sulitnya melayani. Ya, dia tahu. Akhirnya dia tidak mudah mengkritik. Bahkan dia akan belajar kekurangan-kekurangannya. Dan akhirnya kita akan bertumbuh. Kita akan belajar. Ada dua hal yang positif yang kita dapatkan kalau kita terlibat dalam pelayanan. Yang pertama, kita cepat maju rohaninya. Yang kedua, kita stabil. Stabil. Artinya apa? Stabil. Bisa mempertahankan kualitas rohani kita. Kami mau katakan, oleh karena itu kami mau ajak kita praktekkan kebenaran ini dan tidak ada kata terlambat. Lebih baik kita memulai daripada sama sekali tidak pernah melakukannya. Mungkin kita berkata, Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya mau katakan, tidak ada orang yang langsung bisa bicara waktu lahir, tidak. Orang Inggris sendiri, dia lahir nggak langsung bisa berbahasa Inggris. Maksud saya kalau ada halangan, hambatan, hambatan halangan itu bukan permanen. Kami mau katakan, jangan menyikapinya dengan sikap yang permanen. Kami mau katakan, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kami percaya apalagi tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami pastikan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena Alkitab katakan dalam Markus 1 ayat 17, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa artinya? Waktu kita meresponi, Tuhan memperlengkapi, Tuhan bertanggung jawab. Karena itu jangan lebih besar takut kita, tapi harus lebih percaya pada Tuhan dan firman-Nya. Bahwa Tuhan sanggup untuk memperlengkapi kita. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin mendorong kita bahwa tulang di tangan Tuhan lebih tajam daripada pedang di tangan pahlawan. Kalau kita ada di tangan Tuhan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Kalahkan takut kita dengan mengenal Yesus dengan benar. Kalahkan takut kita dengan menyerah total kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, semua kita bukan penonton, tapi kita jadi pemain, sehingga kita bisa menuai banyak jiwa dan pelayanan kita jadi maksimal, di mana nama Yesus dipermuliakan. Dan kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Zaman akhir sudah dekat. Yesus akan datang. Untuk apa dia datang? Untuk menjemput saleh-salehnya. Untuk apa dia datang? Dia datang untuk menghakimi semua orang. Semua orang akan berhadapan dengan tata pengadilannya. Untuk apa dia datang? Dia datang sebagai King of King. Ada 4 sikap yang diajarkan kepada kita sebagai orang beriman. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, hidup dalam penguasaan diri.
Yang kedua, hidup dalam doa. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Yang keempat, hidup dalam melayani Tuhan. Inilah sikap yang Tuhan inginkan ada pada kita orang percaya menghadapi zaman akhir yang sudah dekat. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Sahabat RPK yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, sebelum kami tutup dalam doa, ada beberapa hal yang kami mau sampaikan, pengumuman buat kita. Kami percaya semua kita sudah diberkati. Kita akan ketemu minggu atau persisnya Kamis depan dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih buat RPK kru yang bertugas malam hari ini. Terima kasih buat sahabat RPK teman setia belajar firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat Panorama MGK teman setia dalam pelayanan di RPK ini. Dan kita mau akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat Jakarta, biar Tuhan menolong Jakarta, jauhkan dari bencana, dari tsunami, gempa bumi, dari hal-hal yang buruk. Selamatkan negeri kami, berkati negeri kami, pulihkan negeri kami. Biarlah orang yang kena corona semakin sedikit, lama-lama tidak ada, dan yang sembuh semakin banyak. Berkati gereja Tuhan, biar menjadi suara di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun. Kami bersyukur buat sahabat EPG teman setia. Berkatilah mereka yang sudah setia bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Berkati juga Panorama MGK, sahabat kami dalam pelayanan di tempat ini. Kami bersyukur, berkati RPK dan kru yang bertugas. Segala kemuliaan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.